Berham, apakah sudah membaca kitab Bilangan untuk saat teduh hari ini? Bagaimana dengan teman-teman Berham? Papa yakin Berham dan teman-teman Berham serta sahabat BDKA sudah membaca Alkitab sebelum mengikuti saat teduh bersama. Hari ini kita akan mendengar tentang orang yang buta rohani. Beberapa saat yang lalu kita telah mendengar tentang kesombongan rohani. Sekarang buta rohani. Apakah Berham sudah tahu yang dimaksud dengan buta rohani? Belum sih. Jadi supaya tidak penasaran, yuk kita sama-sama menyimak apa yang akan diceritakan hamba Tuhan hari ini. Shalom anak-anak semuanya, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Yesus yang adalah terang dunia telah memiliki hidup kami dan kami pun menjadi miliknya. Tuhan, terangilah juga hati kami supaya kami boleh mengerti akan setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari. Dan firman Tuhan itu yang memenuhi hidup kami juga senantiasa menerangi setiap jalan kami. Sehingga kami boleh terus beriman kepadamu, berjalan di dalam terang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, bagi kalian yang pernah melihat orang buta tersebut pasti tidak bisa melihat apa-apa. Sehingga ketika engkau mengatakan, di sana pemandangannya sangat indah, orang buta pun tidak mengerti. Ketika engkau berkata, baju yang dipakai oleh orang di sana itu berwarna merah, yang sedang saya pakai berwarna kuning. Orang buta pun tidak mengerti tentang warna. Jadi bagi orang buta semuanya adalah kegelapan. Tetapi ada satu keadaan buta yang lebih berbahaya daripada orang buta yang seperti pada umumnya, yaitu buta rohani. Karena orang yang buta rohani tidak akan pernah bisa melihat, merasakan akan kasih anugerah Tuhan di dalam hidupnya. Hari ini kita akan belajar kembali tentang orang Israel yang merupakan satu kelanjutan dari cerita yang kemarin. Anak-anak sekalian, orang-orang Israel yang begitu banyak jumlahnya itu sebenarnya mereka diberikan kesempatan oleh Tuhan. Mereka dipisahkan dari para pemberontak untuk seterusnya. Dan itu artinya bahwa mata mereka secara langsung melihat bagaimana murka dan hukuman Tuhan itu menimpa para pemberontak. Tetapi bangsa Israel ini mengalami satu kebutaan rohani. Sehingga keesokan harinya, satu hari setelah peristiwa itu, mereka beramai-ramai, mungkin saja hampir seluruh bangsa Israel, yang jumlahnya itu sekitar 1 juta lebih, mendatangi Musa, melawan Musa dan Harun, serta bersungut-sungut atau mengomel dengan berkata, bisa saja satu orang yang mengatakannya, atau mungkin berbanyak orang berkata, kamu telah membunuh umat Tuhan. Wah, ini sebenarnya satu perkataan yang sangat salah, karena yang membunuh para pemberontak itu bukan Musa dan juga bukan Harun, tetapi Allah sendiri di dalam murkanya kepada orang-orang yang melawan kepada Allah. Anak-anak sekalian, saat itu posisi daripada orang Israel sedang membelakangi daripada kemah pertemuan. Dan ketika mereka menoleh ke arah kemah pertemuan, mereka melihat awan itu hadir memenuhi kemah suci. Dan mereka melihat kemuliaan Allah. Dengan segera Musa juga pergi mendekati kemah pertemuan tersebut. Dan Musa mendengarkan suara Tuhan berkata, supaya Musa dan Harun memisahkan diri atau meninggalkan kumpulan daripada orang Israel itu. Karena Tuhan akan menghancurkan seluruh umat Israel dalam sekejap mata. Ketika Musa mendengar perkataan Tuhan itu,
Musa sangat menjadi hancur hatinya. Tetapi Musa tidak berani berdoa memohon pengampunan untuk orang Israel kepada Tuhan. Karena Musa melihat murka Tuhan itu sudah terlalu besar, mengerikan sekali bagi Musa. Ketika itu Musa dan Harun segera berlutut sujud di hadapan Tuhan. Tapi Musa sekali lagi tidak berdoa mohon pengampunan untuk orang Israel. Tapi Musa menugaskan Harun sebagai imam besar untuk segera menyelesaikan persoalan bangsa Israel dengan Allah, yaitu memperdamaikannya. Sehingga Musa berkata kepada Harun untuk segera mengambil perbaraan dan mengisi dengan api yang diambil dari mezbah, serta membubui ukupan untuk menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan segera Harun melaksanakan tugas Musa tersebut. Harun mengambil perbaraan diisi api dari mezbah dan membawa ukupan. Segera Harun berlari dengan secepatnya ke tengah-tengah umat Israel. Kalian tahu bahwa ketika Harun berlari, ketika juga Harun sudah hadir di tengah-tengah orang-orang Israel, orang-orang Israel yang melawan Tuhan itu sudah mulai ada yang mati, sudah mulai ada yang berguguran. Dan Harun ditulis di dalam Alkitab berdiri di tengah-tengah atau di antara orang yang mati dan orang yang hidup. Dan dengan segera Harun menaburkan ukupan itu di atas perbaraan api, sehingga menjadi satu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan sekaligus saat itu Harun memohonkan pengampunan, memohonkan pendamaian untuk orang-orang Israel. Sehingga doa Harun sebagai imam besar didengarkan oleh Tuhan. Dan tulah atau hukuman Tuhan saat itu berhenti. Jadi kematian sudah tidak lagi terjadi di tengah-tengah orang Israel. Kalian perlu tahu bahwa hari itu yang mati daripada orang Israel yang memberontak kepada Tuhan berjumlah 14.700 orang. Ini satu peristiwa yang cukup mengerikan sekali. Anak-anak sekalian, ketika Harun sudah selesai melaksanakan itu, Harun juga kembali kepada Musa untuk melaporkan apa yang telah dikerjakan. Dan benar-benar tulah atau hukuman Tuhan itu berhenti. Anak-anak sekalian, kita yang hidup di dalam zaman ini, jikalau kita berdosa, jikalau kita berbuat salah, jikalau kita pernah melawan Allah, bukan Harun yang menjadi pendoa kita untuk mendamaikan dengan Tuhan. Tetapi juru doa kita sekarang adalah Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus mendoakan setiap umat yang berdosa. Bukan pada hari ini saja, tetapi untuk selama-lamanya. Itu sebabnya sekali lagi, kau dan aku yang hidup di dalam zaman ini, serta orang-orang yang akan di kemudian hari, ketika kita berdosa, ketika kita bersalah kepada Tuhan, ketika kita pernah memberontak kepada Tuhan, bukan Harun yang menjadi pendoa kita, tetapi Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa Yesus Kristus tetap berdiri sebagai pendoa kita kepada Bapa di sorga. Anak-anak sekalian, ketika engkau sudah dicelikkan mata rohanimu, mari kita pertahankan untuk hidup suci di hadapan Tuhan. Kita tidak kembali menjadi orang-orang yang buta rohani, tetapi orang-orang yang senantiasa celik mata rohaninya sehingga kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dengan satu kalimat kesimpulan dari renungan hari ini, boleh dikatakan bahwa setiap orang yang buta rohani tidak akan pernah bisa melihat atau merasakan keadilan Allah di dalam penghakimannya. Amin. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih jikalau
saat ini kami boleh diingatkan bahwa Tuhan Yesuslah yang menjadi pendoa kami yang sejati, pendoa kami yang tidak pernah juga berhenti mendoakan kami. Karena Tuhan Yesus adalah imam besar kami yang sejati. Tuhan, apa yang kami dapatkan daripadamu, biarlah kami kerjakan dengan penuh takut dan gentar di hadapan Tuhan. Sehingga dengan celiknya mata rohani kami boleh semakin menikmati akan keadilan Tuhan di dalam penghakimannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang Berham mengerti bahwa orang yang buta rohani adalah orang yang tidak dapat melihat dan merasakan anugerah kasih Allah, serta tidak dapat merespon dengan benar semua perbuatan yang dikerjakan Allah dalam kehidupannya. Jadi, buta rohani lebih berbahaya daripada buta jasmani loh. Setuju, Pak. Berarti untuk itu kita perlu memohon kepada Allah agar dibukakan mata rohani kita supaya kita dapat melihat dan merasakan kasih serta anugerah Allah dalam kehidupan kita. Menakjubkan bukan? Memang indah pencerahan-pencerahan firman Tuhan di Alkitab yang dibukakan melalui saat teduh BDKA. Mari kita semua terus bersemangat mengikuti saat teduh BDKA setiap hari. Jangan lupa untuk besok kita siapkan dari Bilangan pasal 17. Bye-bye.